sebentar, aku nyalakan kamera dulu sebentar. Gini Sob, kita akan membahas tentang perdebatan Islam dan Kristen ini. Kan sekarang kan sudah debat, terus ada yang dilaporkan kan Nora, kasusnya juga sudah naik, ya kan? Sebentar lagi kan dia ditahan. Nah gini, Usup, yang Kau kita kapan? bahas. Jangan lari kemana-mana, Usup. Oh, Aku bilang, yang kutanyakan kamu ah. Kamu kapan? sangat berbahaya ini saudara. Bentar Sob, aku ambil tripodku dulu Sob. Bentar, sabar. Oh, kau udah beli alat-alat gitu, udah ada donaturnya, ah? Ya, ada lah Sob. Kalau cuma tripod aja Sob. Tapi saya taruh di mana tripod saya ya? Lupa saya. Ah, kau sama Bentar. tripod aja udah lupa, apalagi sama ajaranmu, ah? Oke, sabar Uncup. Aduh, tripod saya di mana lagi nih? Dis, kok udah 5 tahun aku kenal kamu, kau nggak berubah-berubah ya, Dis ya? Berubah-ubahnya gimana Sob? Kelakuannya sama aja, semenjak dulu nggak ada berubah-berubahnya kamu, ah? Emang harus berubah gimana Sob? Aduh. Hah? Emang berubahnya harus bagaimana? Sadar-sadar kayak gitu, udah pada kita- tua juga kamu itu, ah? Sob, kali ini kita ngobrolnya yang serius dulu Sob, biar nggak anu Sob ya. Oke? Kita Memangnya aku nggak serius? Aku, Des, belum sampai 1 menit, belum sampai 5 menit nih aku live ya, belum nyampe kamu udah undang aku aja. Aku juga barusan siaran Sob. Sebentar, aku nyalakan kameraku dulu Sob. Teman-teman bantu tap-tap layarnya dulu ya. Udah teman-teman tap-tap layar ya. 1.500. Teman-teman tap layar biar kita baru sedikit nih teman-teman. Ayo tap layar, like ya. Sebentar Sob, aku rubah dulu backgroundku Sob. Biar kelihatan Sob, bentar. Kita diskusi yang serius nih Sob ya. Bentar Sob, sabar Sob. Yang lebih gede Sob. Nah, ini Sob ya. Jadi gini Sob, aku mengajukan tema gini Sob. Kan Islam dan Kristen ini kan debat ya Sob ya. Nah, orang APII ngomongnya tuntutannya ada si Juma misalnya mengatakan cobalah terjemahan Alkitab Indonesia itu dirubah seperti itu. Oke, kita langsung ini Sob, langsung match. Pakai waktu ganti-gantian atau Terus? gimana? Pakai waktu ganti-gantian aja. Kamu dulu, aku mau dengar kamu. Oke, baik. Ini Ya. Sob. Jadi gini. Jadi pertama-tama Sob, orang APII bilang bahwasanya supaya debat lintas agama antara Kristen dan Islam ini berhenti, khususnya di negara kita tercinta ini, itu lembaga LAI harus mengambil istilah-istilah yang menurut versinya Juma itu harus dihilangkan. Seperti kata Allah harus dihilangkan, padahal nggak ada kata Allah, kata Rasul, dan lain-lain sebagainya. Nah tapi Sob, sebenarnya menurut saya itu sebuah alasan saja Sob. Kenapa saya katakan itu sebuah alasan? Sebenarnya kalau kita mau jujur-jujuran Sob, yang menjadi sumber konflik antara Islam dan Kristen, fakta sebenarnya bukan asumsi, adalah kitab Al-Quran itu sendiri dan tafsir orang Islam terhadap Al-Quran itu. Salah satu contohnya begini Sob. Al-Quran mempunyai pandangan bahwa sosok Isa itu tidak disalibkan, tetapi yang disalibkan adalah orang yang diserupakan. Sesuai dengan ayat Al-Quran dikatakan wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahu. Katanya seperti itu. Nah lalu orang-orang Islam mengatakan itu loh, Yesus tidak disalibkan, tapi yang disalibkan adalah yang diserupakan, seperti itu. Nah datanglah tokoh misalnya Zakir Naik ke Indonesia kemarin 2017 mengatakan bahwa dalam terjemahannya ya, saya akan membuktikan dari dalam Injil sendiri bahwa Yesus tidak disalibkan. Seperti itu. Bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam kitab Injil. Nah, jadi sebenarnya Usop, konflik atau perdebatan, saya nggak bilang konflik ya. Kalau konflik itu terlalu berlebih-lebihan. Debat aja. Jadi sumber perdebatan antara Islam dan Kristen itu Usop,
menurut faktanya adalah kitab Al-Quran itu sendiri dan tafsir orang Islam terhadap Al-Quran itu sendiri, bukan terjemahan-terjemahan. Kalau kita bicara dalam skala global ya Sob ya, dalam ruang lingkup global seperti itu. Nah ini suaranya agak enak, tadi berisik. Nah jadi yang mau saya bilang sama Sob begini Sob, gimana Sob kira-kira supaya tidak terjadi lagi perdebatan antara Islam dan Kristen, supaya orang Islam ini berdiri sendiri Sob, bikin agama sendiri, jangan numpang-numpang di agama orang Kristen seperti itu. Karena ketika orang Islam numpang-numpang atau pinjem-pinjem bahwa agama Islam ini meneruskan, agama Kristen ini Islam ini menyempurnakan, agama Islam ini membenarkan, bahkan dalam tanda kutip ya, membenarkan kekeliruan yang sudah dianut oleh orang-orang Kristen, maka selama itu pula lah akan terjadi perdebatan seperti ini Sob. Nah makanya kalau saya sarankan kepada Yusuf dan kawan-kawan, gimana kalau umat Islam jangan mengais-ngais atau jangan mengait-ngaitkan diri dengan agama-agama sebelumnya. Karena memang sebenarnya agama Islam ini tidak ada kaitannya Sob dengan orang Kristen dan orang Yahudi. Agama Islam, maksudnya Islam ya, agama Islam ini nggak ada kaitannya dengan Kristen dan Yahudi. Agama Islam ini adalah agama yang muncul dari tengah-tengah penyembah berhala. Apa itu? Orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy di mana di situ tempatnya juga tempat penyembahan berhala. Ka'bah itu tadinya tempat penyembahan berhala, lalu dirubah, diklaim bahwa itu adalah tempat penyembahannya Abraham dan lain sebagainya. Nah, seandainya kalau Islam berhenti mengait-ngaitkan diri dengan Kristen dan Yahudi, maka saya rasa tidak akan ada lagi perdebatan Sob. Nah, orang Kristen dalam posisi hanya menjawab saja Sob. Menjawab, dan tidak mungkin hanya menjawab terus kan, pasti lama-lama akan mengcounter juga Sob. Akan melakukan counter balik, membuktikan bahwa Muhammad itu bukan keturunannya Abraham, bukan keturunannya para nabi. Muhammad itu ya dikatakan nggak tahulah orang ya nggak termasuk nabi dan lain sebagainya, seperti itu Sob. Jadi untuk pembukaan itu saja dulu Sob. Bagaimana tanggapan Sob? Saya rasa kita hari ini harus kita sajikan satu diskusi yang baik lah Sob, seperti itu Sob. Silakan Sob. Oh, waktu belum selesai ya. Oke, 20 detik lagi. Jadi teman-teman like ya teman-teman ya, like. Jangan lupa follow ya supaya teman-teman bisa tahu kalau saya nanti sedang siaran seperti itu ya. Teman-teman jangan lupa like, share, bagikan kepada teman-teman, terutama kepada para ustadz-ustadz ya. Seperti itu. Oke, yang belum kenal saya juga saya kenalkan di kolom komalnya Yusuf bahwa saya adalah orang Kristen yang sudah mempelajari Al-Quran selama 13 tahun. Silakan Sob. Kocak. Oke, giliran kok ngomongnya, awas kau potong. Tutup mikmu. Baik, saya tutup, saya bisukan. Oke. Baik, ini sebenarnya ya teman-teman semuanya, ini mendadak ya sama Edis ini kita berdiskusi gitu, nggak ada janji juga, terus tema juga nggak tahu tadi. Tiba-tiba Edis undang saya aja, lalu saya masuk gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita jabanin aja ya teman-teman. Jadi Edis membawa tema masalah perdebatan ini terjadi karena Quran meniru-niru dan agama Islam meniru-niru katanya ya dari Yahudi dan Kristen. Des, kalaunya penilaianku sendiri betul apa yang dikatakan oleh umat Islam. Apa itu? Yaitu sumber perdebatan ini karena Kristen tidak punya pendirian, Kristen tidak punya identitas. Coba kalau kita mengetahui Kristen itu dari Yunani, maka silahkan pakai bahasa Yunani. Kenapa juga kamu dari pihak Kristen itu malah memakai kosakata keislam-islaman? Contoh, kosakata Allah, kosakata Rasul, kosakata kitab, kosakata ayat, kosakata Roh Kudus, kosakata Injil. Andai itu dihilangkan, Disya, aku yakin tidak ada perdebatan lintas agama jika Kristen mempunyai pendirian. Kalaupun kamu bilang bahwa Islam tidak mempunyai pendirian karena Al-Quran mengkritik kitab sebelumnya, Dis, ingat, Islam itu mempunyai pendirian, jalurnya Abraham. Kenapa perlu dikritik? Karena ada orang-orang seperti kamu dan krocok-krocok kamu yang menyalahkan ajaran para nabi terdahulu. Coba ya Dis ya, kamu rujuk ke Tauratnya Nabi Musa.
Tuhannya Nabi Musa tidak pernah jadi manusia. Tuhannya Nabi Musa ya bukan manusia. Tiba-tiba ajaran kalian mengatakan Tuhannya Nabi Musa waktu di zaman Yesus datang ke bumi menebus dosa, digantung di tiang salib untuk menebus dosa seluruh manusia. Ini ajaran apa? Jika kalian itu pede, bikin ajaran sendiri. Kagak usah nebeng Yahudi. Makanya ku bilang dan umat Islam bilang ya, akar dari perdebatan ini adalah Kristen. Coba kalau Kristen mempunyai pendirian, bikin agama sendiri, bikin Tuhan yang jadi manusia, jangan ngambil dari kitab Yahudi. Ya, jangan ngambil kitab Yahudi. Punya pendirian sendiri gitu. Silakan Anda bikin agama sendiri. Kalau Anda bikin agama sendiri, Tuhan Anda jadi manusia tanpa perjanjian lama, silahkan monggo gitu ya. Tapi perjanjian lama itu karena adanya para nabi yang diutus di situ, lalu ada Kristen yang menyalahkan dari ajaran para nabi, maka dari itu harus diklarifikasi oleh Al-Quran bahwa yang diturunkan kepada Nabi Musa seperti ini, yang diturunkan kepada Nabi Isa seperti ini. Karena banyak segelintir orang mengubah-ubah ayat Allah, mengubah-ubah doktrinnya, bahwa Allah mengatakan dulu Dia menciptakan langit dan bumi. Tiba-tiba ada yang bilang Yesus menciptakan langit dan bumi. Allah dulu mengatakan Dia bukan manusia. Tiba-tiba ada yang mengatakan Allah jadi manusia. Ini ajarannya telah menyesatkan dari doktrin awalnya. Maka dari itu Quran datang untuk meluruskan kembali dan menyempurnakan ajaran para nabi. Kamu perlu tahu itu. Nah, andai ajaran Kristen dari Yunani, contoh ketika dia menerjemahkan kitabnya, ya, pada mulanya adalah logos bersama-sama dengan theos. Umat Islam juga nggak akan mau urus tentang masalah itu, Nggak bakalan umat Islam mau mengurusi. Terserah kamu mau terjemahkan kitabmu kayak gimana pun, ya. Tapi kalau kau bawa pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan theos diterjemahkan jadi Allah di dalam bahasa Indonesia, kau udah bikin masalah. Berarti dirimu ya dan agamamu itu tidak punya pendirian karena mengambil istilah-istilah dari Islam. Coba kau hilangkan kosakata yang ada di dalam kitabmu. Contoh saja tuh ya, nama kitabmu Alkitab. Alkitab nama lain dari Al-Quran. Kalau namanya di Yunani Biblos, silahkan pakai Biblos di Indonesia. Ya, kalau utusan adalah apostolos, silahkan pakai apostolos di Indonesia. Terus apalagi? Kalau bahasanya yang lainnya, contoh Injil, Evangelion, silahkan pakai Evangelion. Jangan pakai Injil, jangan Injil itu tertera dalam Al-Quran. Jadi inti permasalahan itu dari Kristen, bukan dari umat Islam. Camkan itu. Silakan, giliran kau tanggapi. Terima kasih Bang Aman, gipnya Bang. Terima kasih teman-teman yang support saya. Terima kasih ya teman-teman ya. Support dari kalian itu sangat membantu saya. Baik, waktunya Sob. Ya, oke, terima kasih Sob ya. Jadi teman-teman bisa menyaksikan sendiri ya bahwasanya memang yang menjadi konflik atau yang menjadi sumber perdebatan, saya nggak mau bilang konflik ya, kalau konflik terlalu tinggi ya. Yang menjadi sumber perdebatan antara Islam dan Kristen itu biang keladinya memang adalah kitab suci dari Yusuf sendiri. Kenapa? Karena kitab suci itu mengata-ngatai atau membicarakan agama orang seperti itu. Seperti tadi Yusuf mengatakan, kenapa kamu katakan bahwa Tuhannya Musa begini dan begitu? Loh, yang mengatakan ini orang Arab. Yang mengatakan ini nggak jelas, nggak tahu dari mana. Seperti itu loh Sob. Jadi begini Sob, kalau kamu mengatakan bahwasanya orang Kristen mengatakan tentang Tuhannya orang Israel begini dan begitu, ingat Sob, Yesus, para murid, ya kan, bahkan Paulus sendiri, semuanya orang Yahudi, semuanya orang Israel, bangsa Israel. Muhammad orang mana Sob? Ini Muhammad ini orang Arab Sob, yang nggak ada kaitannya sama sekali dengan Yahudi, nggak ada kaitannya sekali dengan bangsa Israel.
Bahkan Tuhan Anda itu digambarkan dan Nabi Anda itu digambarkan sebagai satu sosok yang sangat membenci Yahudi. Ya, bahkan dikatakan di dalam hadis-hadismu dikatakan bahwa nanti pada hari kiamat, ya, bahkan nanti umat muslim itu akan memerangi Yahudi. Sampai-sampai nanti batu-batu dan lain sebagainya, pohon-pohon itu akan bicara, ini ada Yahudi di belakangku, kecuali pohon korkot, katanya begitu. Itu sebuah narasi-narasi bahwa sebenarnya di dalam agama Anda itu sangat-sangat membenci Yahudi. Seperti itu loh Sob. Nah makanya saya bilang ya Sob ya, ada ini sumber perdebatan ini sebenarnya ada di kitab suci Anda gitu loh. Kitab suci Anda itu mengata-ngatai agama orang. Sementara yang mengata-ngatai ini nggak jelas dari mana asal usulnya. Bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen. Gitu loh Sob. Nah makanya di sini orang Kristen menjawab. Gitu loh, menjawab apa yang kamu lakukan itu. Makanya di sini sebenarnya Yusuf sudah secara tidak langsung sudah mengakui bahwa memang sumber perdebatan antara Islam dan Kristen adalah Al-Quran itu sendiri. Salah satu contoh yang paling kuat apa? Misalnya di dalam Al-Quran dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Tapi yang menjadi pertanyaan, perkataan itu sendiri membuat para ulama dan membuat orang muslim banyak yang pusing. Ya kan? Ada yang mengatakan yang disalib itu sungguh-sungguh Isa, tetapi tidak meninggal. Betul-betul yang dinaikkan ke tiang salib itu adalah Isa. Ya kan? Lalu ada yang mengatakan bukan, yang disalibkan itu bukan Isa, tapi Yudas. Yang satu bilang bukan Yudas, tapi ini dan lain sebagainya. Ya Quran yang mengklaim bahwa dirinya jelas di detik yang sama menampol pembaca itu sendiri sehingga pembaca itu sebenarnya kebingungan siapa yang disalibkan. Sebenarnya masa bodoh Sob, masa bodoh tentang siapa yang disalibkan itu. Nah, lain hal ketika Anda mengeluarkan statement bahwa itu tentang Yesus. Karena begini Sob, itu adalah bagian iman yang sangat fundamental di dalam kekristenan tentang Yesus yang disalibkan. Yesus disalibkan, wafat, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Itu dasar fondamen iman kekristenan. Karena kalau itu tidak ada, atau Yesus tidak disalibkan, tidak wafat dan tidak bangkit, Kristen itu bubar, Sob. Bubar. Itu dasar keimanan kekristenan. Seperti itu. Nah muncul agama dari Arab yang nggak tahu asal muasalnya, nggak ada hubungannya ya dengan Yahudi, nggak ada hubungannya dengan Kristen. Ngomongin iman orang Kristen ini, Sob, yang menjadi sumber konflik itu sebenarnya kitab Anda sendiri, gitu loh. Nah memang sayang beribu sayang ya. Di situ hanya tertulis itu Isa loh. Pakai ain ya, Isa di situ tertulis. Lalu kenapa orang-orang Islam mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus? Misalnya di dalam terjemahan-terjemahan Al-Quran yang bahasa Inggris, di situ dikatakan Jesus. Gitu loh. Ini sumber konflik itu seperti itu. Ada kitab dari Arab yang nggak jelas juntrungnya, asal muasalnya nggak tahu dari mana, nggak tahu siapa yang nulis, diklaim dari Tuhan, Tuhannya pun disama-samain dengan Tuhannya orang Bani Israel. Padahal yang disembah adalah Tuhannya orang Quraisy Mekah, yang jadi tempat ibadahnya juga tempat penyembahan berhala. Di situ mereka sembelih tawaf dan telanjang. Sekarang direvisi menjadi tawaf pakai baju. Seperti itu. Silakan jawab. Terima kasih teman-teman. Gitu bagus, gantian gitu ya ngomongnya. Ntar ya teman-teman, kalau nggak dikasih waktu sama Edis ntar debat kusir ya jadinya. Gak mau saya. Oke Edis, aku akan tanggapi apa yang kamu katakan. Gini Edis ya, kamu perlu tahu, aku sudah menyampaikan kalau kitabmu itu bukan dari Nazaret, bukan dari Ibrani, ya, tapi belum ya, belum ya. Bentar ya. Belum. Tunggu. Tunggu ya teman-teman. Ntar Des, aku yang pencet. Ada nggak? Silakan diterima. Oke, silakan. Oke Des, aku akan tanggapi apa yang kamu katakan. Kamu perlu tahu dulu Des ya,
di Al-Quranku itu tidak ada satupun kosakata Kristen. Kamu perlu tahu itu, ya. Ayat yang kamu bawa di dalam Quran surah An-Nisa ayat 157 itu kritik untuk Yahudi. Wa qaulihim inna qatalna masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Itu kritik untuk Yahudi, kagak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen itu kagak dikenal dari agama Abraham, kagak dikenal. Kristen tidak bisa berdiri tanpa perjanjian lama. Makanya disebut kitab Spanyol. Kenapa dibilang kitab Spanyol? Separuh nyolong dari perjanjian lama. Anda yang Kristen tidak mengambil perjanjian lama, maka Kristen itu tidak berdiri di. Jadi memang dari dulu agama kamu itu tidak punya identitas. Ya bikin masalah sejak dulu. Ya kitab orang diambil, diterjemahkan seenak udah. Ya terus diluruskan Al-Quran marah. Kayak gitu. Itu kamu tuh, ya. Maka dari itu di dalam Al-Quran tidak pernah satu pembicaraan Kristen. Cara Al-Quran satu kata saja Kristen dan ada ketika dikenal. Kristen itu penumpang gelap. Ya, maka itu penumpang gelap ini jangan nempel-nempel dengan agamanya Yahudi atau agamanya Islam. Ya punya dong identitas sendiri, punya dong ya kepedean sendiri tentang masalah agamanya. Jangan nempel-nempel. Tuhannya Nabi Musa ditempel, dibilang tuh Nabi Musa jadi manusia. Cocok kayak gitu, nggak cocok. Jadi yang bikin masalah itu kalian itu penghancur doktrin dari ajaran Yahudi, terus dikritik, diluruskan, malah mewek dan pengennya menang sendiri. Oh, katanya Islam itu ada di abad ke-7, Kristen udah duluan ada. Ya, kalau Kristen udah duluan ada dari Yunani, kenapa kagak pakai bahasa Yunani di Indonesia ini? Coba kalau kau ganti, ya habis masalah. Nggak ada lagi perdebatan lintas agama. Apa susahnya coba terjemahan kata jadi Tuhan, kosakata Rasul jadi apostolos, kosakata jadi Elion, kosakata jadi Biblos. Apa susahnya coba? Ya semua ganti. Kalaupun itu maka artinya dari poin ini ada sih ya. Akal dari batan itu adalah keagamaanmu. Ya, tanya lebih dulu ya. Kenapa promote yang belakang data? Coba, kita pikir kalau kamu pede, ya kamu pede dengan keagamaan, masuk sejak abad pertama ya bahasa dunia itu ada bahasa tidak ke Arab-Araban ya tidak ke Arab-Araban. Jadi ya belum tahu ya kritik Al-Quran tentang ajaran terdahulu itu bukan mengkritik Kristen tetapi mengkritik Yahudi ya. Terus kritik konsep-konsep yang nyeleneh mengatakan bahwa Tuhan jadi manusia, Tuhan itu ada dalam satu, Tuhan itu konsepnya begini begitu. Padahal wa ilahukum ilahu wahid yang dikatakan kepada Nabi Musa, hai Bani Israel, Tuhan itu ulangan 64 ya. Terus kalau terusnya Yesus juga kata, hai Bani Israel, Tuhan Isa Al-Iba Tuhan tiga ada satu. Datang Al-Quran untuk meluruskan kembali Al-Quran 3 dan 1 salah. Itu karena nggak ada ajaran para seperti itu. Ya,
Syukran jazakallah. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Baik. Ya, jangan lupa ya. Teman-teman jangan lupa di live selanjutnya bisa. Enggak berhasil saya ya. Belum muncul. Ya, bentar. Belum. Kalau gimana di sana? Jelas berisik sih. Baik, terima kasih. Ya. Sanggah satu persatu ya. Jadi dari jalannya diskusi tadi teman-teman sudah bisa menyimpulkan ya bahwa narasi Al-Qur'an meluruskan ajaran terdahulu ini menjadi kebatan. Memang buat Al-Qur'an itu masih ada. Jadi penyebab debat Islam dan Kristen itu saya katakan ada Al-Qur'an itu sendiri yang ingin meluruskan ajaran terdahulu. Nah, lalu saya tarik dengan yang dikatakan Yusuf tadi ini. Meluruskan ajaran terdahulu itu ada di situ disebutkan Kristen, betul sob. Nggak disebutkan di situ Kristen, nggak disebutkan di situ Yesus. Tapi pada prakteknya akhirnya kata-kata Nasrani itu ditujukan kepada Kristen, kata Isa itu ditujukan kepada Yesus. Praktik di lapangannya seperti itu. Gitu. So, saya nggak mau membahas isinya loh, tapi akhirnya mau nggak mau akhirnya kita bahas isinya kan. Mau bahas isinya, karena intinya sudah jelas bahwa sumber perdebatan antara Islam dan Kristen adalah kitab sucinya orang yang isi yaitu Al-Qur'an itu sendiri yang mengatai bahwa itu tidak disalibkan, yang disalibkan itu adalah orang yang disalibkan. Ketika ditanya siapa yang disalibkan, bingung, ya kan? Bingung sendiri, gitu loh. Ini ibarat kata ada orang misalnya taruh orang Uruguay datang ke Indonesia bilang, presiden pertama Republik Indonesia itu bukan Soekarno. Siapa? Pokoknya bukan Soekarno. Lah terus siapa dong? Ya pokoknya bukan, nggak penting. Pokoknya bukan Soekarno. Ya, jadi makanya saya bilang ini ibarat kata orang mengkoreksi tapi nggak jelas, gitu loh. Kalau orang mau mengkorek harusnya jelas, seperti itu. Mau nggak kita hanya membahas materi, padahal materi itu Al-Quran ini sebagai sumber konflik antara Islam dan Kristen. Seandainya Al-Quran itu nggak ada, akan berdebat. Ada Al-Quran ngomongin agama lain, ada Al-Quran ngomongin Hindu, ada, makanya berdebat. Nah, terus kamu katakan tadi masalah Abraham. Nah, ini salah satunya ini. Sumber penyakitnya di Abraham ada. Makanya Quran itu ada hubungannya dengan Abraham. Ya, keturunan Abraham itu ada orang Yahudi, Ismail, Ishak. Itu. Nah, kemudian dikarang-karanglah oleh segerombolan orang Arab bahasanya Muhammad itu keturunan Ismail. Di Al-Quran nggak ada ngomong ya. Sekarang seluruh umat Muslim coba tunjuk satu nabi di Al-Quran dari keturunan Ismail. Nggak ada. Narasi Ibrahim beristri dua Quran juga nggak ada. Nggak ada dalam Quran itu Ibrahim punya istri dua, satu namanya Sarah, satu namanya Hagar. Nggak ada. Itu ide seperti itu dapat dari Bible. Di Quran sendiri nggak ada. Coba saya tantang ya, seluruh umat Muslim kumpul dari ujung bumi ke ujung bumi, tunjukkan di dalam Quran bahwasanya Ibrahim istri dua, nggak ada. Terjun dari Moskow ada. Tunjukkan di dalam Quran bahwa ibunya Ishak dan ibunya Ismail itu orang yang berbeda. Nggak ada dalam Quran, nggak ada. Namun yang tadi, kenapa kalian tidak pede menggunakan bahasa-bahasa kalian? Sob, justru kalianlah sob yang tidak pede menggunakan bahasa Arab. Kenapa Quran itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Nggak ada sob, nggak ada dalilnya itu Quran itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kata alif lam lam ha itu kalau diterjemahkan menjadi huruf Latin itu bukan A L L A H, enggak.
Itu 4 huruf loh. Alif, lam, ha. 4 huruf. Harusnya kalau diterjemahkan menjadi huruf Latin menjadi A, L, H. Nggak ada A-nya. Seperti itu. Jadi justru kalianlah yang mencolong atau menggunakan istilah-istilah huruf-huruf Latin. Padahal dalam hadis kalian, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka termasuk kaum itu. Kalian sendiri yang sudah kelewat batas seperti itu. Ya, jadi itu sob yang ingin saya katakan sob. Tema kita mau apa? Anda sudah mengakuikah bahwa Quran itu menjadi sumber perdebatan antara Islam dan Kristen, atau Anda mau masuk materinya? Kalau Anda sudah mengaku itu, berarti sudah clear, terbukti bahwa Quran menjadi sumber perdebatan antara Islam dan Kristen karena isi Al-Quran membicarakan kitab sebelumnya, iman sebelumnya dengan istilah-istilah Isa dan istilah-istilah Nasrani. Silakan, Sob. Oke, syukran jazakumullah ya. Bapak Ibu, semoga digantikan dengan rezeki yang halal dan berlipat ganda ya. Kita layani Edis ini malam ini. Mumpung dia mau jinak gitu ya. Oke. Baik. Pencet dulu. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudariku ya, kita akan tanggapi asumsi dari Edis. Ya, Edis dia mencoba untuk menyerang balik bahwa Al-Qur'anlah dalangnya. Padahal saya sudah jabarkan ya, perdebatan ini yang terjadi di Indonesia ini ya karena apa? Karena isi dari Bible-nya Edis. Saya bilang seperti itu. Apakah kau bisa bantah? Aku sampaikan. Bisa nggak bantah? Ayo tunjukkan satu saja kosakata Kristen di kitab Al-Qur'anku. Nggak bakalan kamu temukan. Terus kalau diterjemahkan bahasa Arab ke Indonesia, ya, semua bahasa itu diterjemahkan ke negara masing-masing, Dis. Ya, bukan cuma Quran. Mau Yunani, mau Cina diterjemahkan. Ya, kami pede dengan keagamaan kami. Makanya ketika kami beribadah, kami juga memakai bahasa Arab. Nah, sekarang kau kalau pede dan punya identitas Kristen itu, seharusnya ibadahnya pakai bahasa Yunani. Kenapa harus ngambil bahasa Al-Quran? Jadi inti akar permasalahan ini apakah kau akui dari kitabmu? Coba kau akui dari kitabmu bikin masalah. Kalau dibuang, maka tidak lagi terjadi perdebatan ini, Dis. Ya, terserah kalian. Ya, kalau kalian mau artikan pada mulanya adalah logos bersama-sama dengan teos, lalu teos itu jadi manusia terkutuk di tiang salib, menebus dosa seluruh manusia. Itu bagi umat Islam no problem. Silakan, itu keagamaan Anda. Tapi ketika Anda menerjemahkan teos jadi Allah itu adalah nama dari Tuhan umat Islam, lalu kalian katakan Allah jadi manusia, mati terkutuk di tiang salib, menebus dosa manusia, Allah jadi manusia itu diseret-seret, itu adalah sebuah penghinaan bagi umat Islam. Jadi ingat itu ya, ingat itu. Inti permasalahan itu dari kalian. Makanya tuh kemarin Rudy Yohanes sudah kagak bisa ngomong lagi, dia sampai ajak aku ya Dis ya untuk ke DPR. Ku bilang apa? Silakan Islam bahas Islam, Kristen bahas Kristen, ya. Yang penting di DPR nanti hilangkan kosakata Islami di Bible, maka tidak akan ada lagi Islam bahas Kristen, Kristen bahas Islam. Silahkan Kristen mau pakai bahasa Yunaninya silahkan, ya. Terus Islam mau pakai bahasa Arabnya silahkan gitu. Yang penting satu sama lain tidak mencampuri. Jadi Dis ya, kamu perlu sadar inti dari permasalahan itu bukan karena isi kitab, tapi istilah-istilah yang kalian ambil lalu kalian letakkan ke dalam keagamaan kalian, dan setelah itu artinya kalian plesetkan dan kalian pelintir. Itulah yang menjadi perdebatan selama ini, Dis. Jadi ya, dalangnya adalah kitab kamu. Coba ya Dis ya, coba. Kalau untuk masalah isinya, tidak ada Tuhan Nabi Musa jadi manusia, nggak ada. Tuhan Nabi Musa bukan manusia. Ya, nggak ada kayak gitu. Ya, sama Tuhannya umat Islam. Ya, bukan manusia.
tidak jadi manusia. Buat apa jadi manusia? Kan kayak gitu. Tiba-tiba kitab kamu mengatakan ya Allah jadi manusia. Ini sudah dua penghinaan yang kalian lakukan. Penghinaan yang pertama terhadap Yahudi, Tuhannya Nabi Musa. Karena Tuhannya Nabi Musa bukan manusia. Penghinaan yang kedua terhadap umat Islam karena dikatakan Allah jadi manusia. Itu penghinaan bagi umat Islam. Maka dari itu kau sadar ya kawan-kawanku yang Kristen, andai jadi Indonesia ini kalian tidak ingin lagi terjadi perdebatan, ganti kosakata Allah dengan Theos. Nama kitab kalian ganti dengan Biblos. Kosakata Rasul itu ganti dengan Apostolos. Ya, terus kosakata ini itu dengan Galion. Nggak perlu ke Arab-Araban. Emangnya apa Arab-Araban itu? Katanya Arab itu belakangan munculnya. Terus kalian ngambil belakangan tuh. Gak pede dengan kitab kalian sendiri. Gak pede dengan keagamaan kalian sendiri gitu. Coba kalau kalian ubah. Ya, tidak akan ada terjadi perdebatan lintas agama di Indonesia. Lihat negeri tetangga. Singapura. Ada nggak debat lintas agama? Nggak ada, karena Kristennya pede dengan memakai bahasa Inggris atau bahasa Yunaninya. Lah di Indonesia ribut debat lintas agama karena dalangnya adalah Kristen sendiri yang mencomot istilah Islam. Jadi itu dipandang gitu ya, pandang di negara tetangga saja. Kalian sudah bermasalah di Indonesia. Jadi seperti itu. Silakan kau tanggapi. Baik, kasih saya waktunya teman-teman ya. Follow ya, follow dan like supaya teman-teman tidak ketinggalan acara-acara atau diskusi-diskusi selanjutnya. Mana waktunya, Sob? Ulang. Gak muncul tempatku. Oke, saya keluarkan dulu di sini. Batalkan dulu. Oke, dibisukan, Sob ya. Biar tidak menggema, Sob ya. Ya, oke. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi saya tanggapi satu persatu ya. Saya tanggapi mulai dari belakang. Jadi intinya dari pembicaraan ini teman-teman sudah simpulkan ya bahwa Quran menjadi biang keladi atau Quran menjadi sebab musabab debat antara Islam dan Kristen karena isi Al-Quran itu sendiri yang dipelintir atau dihalusinasi oleh mayoritas umat Islam bahwa itu berbicara tentang Yesus ya, yang disalibkan tidak disalibkan itu bicara tentang Yesus. Kemudian dikatakan laqad kafara lazina qalu ya, telah kafirlah orang yang berkata, itu dialamatkan oleh kekristenan. Nah, apa buktinya bahwa mayoritas umat Islam berhalusinasi bahwa itu tentang kekristenan? Contoh, di dalam tafsir Depak RI ya, yang kemarin sudah kita protes, sudah diprotes oleh Elia Miron, sudah diprotes oleh teman-teman saya, bahwa tidak pantas kalian mengatakan bahwa di dalam kitab-kitab tafsir kalian mengutip-ngutip kitab suci agama orang. Makanya saya bilang kitab suci kalian inilah yang menjadi sumber perdebatan. Nah, masalahnya ketika dijawab nanti dibilang penistaan agama. Nah, makanya sebenarnya Sob, justru kalian ketika bertanya, mengalamatkan itu kepada kami, yang melecehkan, yang ingin memelintir ajaran kekristenan itu kalian. Kalian katakan bahwa Muhammad itu nabi, tapi ternyata di detik yang sama Muhammad kena sihir. Bagaimana ada ceritanya ada nabi kena sihir, Sob? Satu-satunya nabi yang kena sihir cuman Muhammad. Coba itu nanti kamu tanggapi, Sob. Muhammad kena sihir selama 1 bulan. Sampai-sampai dia tidak bisa membedakan apakah dia sudah mendatangi istrinya atau belum. Mana ada cerita nabi kena sihir? Gitu loh. Yesus mengusir setan. Yesus mengusir orang yang kerasukan. Sementara Muhammad kena sihir. Ayo, dari mana jalan ceritanya? Kemudian yang kedua, nggak ada ceritanya Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub ya menjatuhkan batu dari surga, lalu batu-batu itu disuruh dicium. Dalam sudut pandang kekristenan itu penyembahan berhala. Itu lagi penistaan terhadap Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Dikatakan lagi bahwa Tuhannya Muhammad menurut Aisyah begitu sigap menuruti keinginan Muhammad. Misalnya dikatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 50 dan 51 bahwa Muhammad bebas menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya. Boleh pula menangguhkan menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya. Ya, dikatakan pula bahwa wanita-wanita yang menyerahkan diri kepada Muhammad boleh digauli oleh Muhammad. Lalu Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu. Aisyah sendiri yang ngomong seperti itu.
Nah, kemudian masalah ini tadi nih, ayat yang di dalam Al-Quran itu boleh nggak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Sob, di dalam Al-Quran tidak ada perintah menerjemahkan Al-Quran itu ke dalam bahasa Indonesia. Ketika kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata Allah itu kalian terjemahkan jadi Allah. So, justru di sini kalian itu yang sudah mengganti Tuhan kalian dengan abjad huruf Latin. Di dalam Bible nggak ada Allah, nggak ada. Saya jamin kalau ada orang Islam baca Alkitab di gereja, dibilang lalu Yesus anak Allah, pasti kamu diusir keluar sama satpam. Karena nggak ada Allah sob di dalam terjemahan LAI. Yang ada Allah, Allah bukan Allah. Seperti itu. Nah, kemudian sob masalah ya lanjut tadi nih ya. Ini karena di sini tadi agak lama kamu bilang. Masalah ayat Allah tidak pernah ada ceritanya Allah itu disuruh diterjemahkan jadi Allah sob. Nggak boleh sob. Allah ya Allah saja. Apa buktinya? Kalau kalian memang benar-benar konsisten, tuh yang di kubah masjid itu, ya, yang tulisan lafaz alif lam lah itu kalian ganti saja dengan bahasa Indonesia, bahasa abjad Latin, A L L A H. Kalau memang benar Tuhan di dalam Bible ini Allah, nggak ada sob. Di dalam terjemahan LAI tidak pernah ada kata Allah. Bahkan kata Allah itu haram diucapkan di gereja. Kalau kamu nggak percaya, pergi ke gereja, kau bilang Allah, pasti kau diusir. Itu bukti bahwa Allah bukan Allah. Jangan kalian besar kepala. Nah, lagi pula sob, di dalam Quran, dalam surat Ibrahim ayat yang keempat, tidaklah kami mengutus orang rasul kecuali berdasarkan bahasa kaum mereka. Jadi Muhammad itu nggak pernah diutus kepada orang Indonesia sob. Nggak pernah. Quran itu bukan untuk orang Indonesia. Quran itu untuk orang Arab karena diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Jadi jangan pernah menerjemahkan Quran pakai dalam bahasa Indonesia. Coba tunjuk dalilnya, suruh menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Indonesia. Yuk, saya tantang. Mana dalil menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Indonesia? Silakan. Oke, tunggu ya teman-teman. Ya, berapa waktunya. tempat kamu di 17.000 di tempatku ini? Di tempat saya 5.000 sekian sob. Oke, Silakan. tunggu ya. Gas, mari gas. Baik ya teman-teman semuanya, dari tadi saya hanya mendengar bualan Edis, asumsi Edis, tidak ada dia bantahan terhadap argumen saya, nggak ada sama sekali. Yang saya bahas itu tentang masalah bahasa, belum ke isi kitab, belum ya, belum ke isi kitab, belum ke ajaran, belum ke isi kitab. Yang saya bahas itu baru bahasa yang diambil, itu saja sudah bermasalah dari pihak Kristen, belum lagi isinya. Kalau gitu, coba kau bisa membahas aku dari segi bahasa yang kuajukan kepada kamu. Ya, kosakata Allah, mari kita bahas. Milik siapa? Tampilkan literasinya. Kan kayak gitu. Nah, Des, untuk masalah kosakata Allah, kau bilang di Indonesia terjemahkan aja alif lam lam ha itu Allah. Des, kau baru sadar KBBI itu ada kapan? KBBI mengambil nama Allah, kosakata Allah itu dari mana dia serap? Dari Al-Quran, ya, bukan dari Yunani. Ingat, bukan dari Yunani, Des, tapi dari Al-Quran. Maka dari itu kalau kau bisa bantah, silakan kau tunjukkan datanya samaku. Ya, jadi jangan kau protes kosakata Allah kan kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia alif lam lam ha. Bukan kayak gitu. Yang ngambil itu adalah KBBI dari Al-Quran, dari bahasa Arab. Jangan kau bolak-balik. Ya, nah berkaitan untuk masalah isi, aku nggak bahas dulu Dis ya, tentang berkaitan tentang Quranku Nabi Muhammad bla 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 kata kamu. Aku belum keisi. Ya, ingat, aku belum keisi. Kamu saja tidak ada bantahan terhadap yang telah kuajukan kepadamu. Coba kau cari kosakata Kristen di kitabku, nggak bakalan ditemukan. Lalu kau bawa Quran surah An-Nisa 157 tadi, sudah ku bilang itu kritik untuk Yahudi, bukan untuk Kristen. Kristen penumpang gelap, Kristen tidak dikenal. Ingat itu ya. Maka dari itu kusarankan agar perdebatan ini berhenti ya.
Maka pede dengan ajaran sendiri, ya, pede dengan ajaran sendiri. Mari kau ubah kitabmu itu dengan ajaran kamu sendiri. Kalau asalnya dari Yunani, ubah dengan bahasa Yunani. Kita nggak perlu dulu bahas isinya, karena sebelum ke isi, di kulitnya saja kau sudah bermasalah, gitu ya. Di kulitnya saja sudah bermasalah, apalagi membahas tentang masalah isinya. Nanti dulu ke isi. Nanti dulu. Kalau kau bantah tentang yang kuajukan, bahwa kosakata Allah itu dapat kau bantah, kosakata Rasul itu dapat kau bantah, terus kosakata Alkitab itu dapat kau bantah, silahkan kau mau bahas doktrin sama ku jabanin, ya, ku jabanin. Ingat itu. Lihat umat Islamnya, lihat umat Islam. Nabinya berbangsa Arab, berbahasa Arab, kan kayak gitu. Cintailah bahasa Arab karena Al-Quran berbahasa Arab, nabinya berbangsa Arab, nabinya pun berbahasa Arab, sehingga ibadahnya di seluruh dunia pede memakai bahasa Arab, ya. Nah, sekarang kalian kalaunya pede dari keagamaan kalian itu, maka agama kalian berasal dari Yunani, silakan ibadah pakai bahasa Yunani, gitu baru pede. Lihat orang Yahudi, mereka ketika di tembok ratapan apa bahasanya? Apa bahasanya? Apa bahasanya? Ibrani, ya, Ibrani. Kalau kau malah bahas, oh Nabi Muhammad dari Arab, diutus untuk bangsa Arab, sesuai Quran Ibrahim ayat 4. Kau lupa di kitabmu, Yesus hanya diutus untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Indonesia. Apalagi buat kamu, ya, jauh panggang daripada api kalau kau bahas doktrinnya. Maka dari itu silakan kau bantah dulu apa yang kusampaikan, karena dari tadi ku dengar tidak ada bantahannya, Dis. Mana bantahannya kamu? Ketika aku mempermasalahkan kosakata Allah, ketika aku mempermasalahkan kosakata Rasul, ketika aku mempermasalahkan kosakata Alkitab, apa yang kau bantah? Kau malah lari ke dalam kitab Al-Quran dibanding dengan Bible. Aku udah bilang di Al-Quranku itu tidak ada kosakata Kristen. Bahkan semenjak dulu aku bikin sayembara, ku kasih 10 juta, aku bilang, bagi Kristen yang menemukan kosakata Kristen di dalam Quranku. Sampai sekarang sayembara itu masih berlaku. Mana tekstualnya di dalam Al-Quran ada Kristen? Coba tunjukkan sama aku. Ayo, tunjukkan. Sayembara masih berlaku. Ingat itu, Des. Agar permasalahan dari Anda. Jangan menyalahkan umat Islam ketika protes. Ingat itu ya. Nah, silakan kau tanggapi. Tanggapi dari kulit dulu. Silakan. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa lagi saya ingatkan untuk follow ya. Teman-teman follow, like, share ya, terutama kepada Ustadz ya, karena nampaknya Usup sudah tidak berani lagi untuk membahas isinya. Oke Sob, silakan dibisukan dulu Sob. Ya. Jadi teman-teman, seperti yang saya bilang di awal ya, tema kita itu sebenarnya membuktikan apakah Quran itu menjadi sumber perdebatan antara Islam dan Kristen. Nyata-nyata Yusuf tadi sudah mengakui bahwa memang betul Al-Quran inilah yang menjadi biang keladi, Al-Quran inilah yang menjadi sumber perdebatan antara Islam dengan agama Kristen maupun dengan agama Yahudi, karena isi dari Al-Quran membicarakan iman mereka. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita langsung bahas ke materinya. Apakah sebenarnya Muhammad itu layak masuk kriteria menjadi seorang nabi? Jelas. Tadi Yusuf sudah saya bilang, Sob, mana ada Sob nabi kena sihir? Nabi kena sihir itu cuma Muhammad, Sob. Makanya saya bilang mustahil ada orang Yahudi dan orang Kristen yang menerima Muhammad sebagai nabi, kecuali mereka sudah tidak sehat lagi. Karena apa? Karena Muhammad kena sihir. Satu-satunya nabi yang kena sihir adalah Muhammad. Bahkan seorang bernama Reza pernah diskusi dengan saya. Dia akhirnya mengakui bahwa Muhammad itu termasuk orang yang tidak beriman. Kenapa dikatakan Muhammad orang yang tidak beriman? Pertama, di dalam surat An-Nahl ayat 99, bahwasanya syaitan itu tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Catat, wahai umat muslim, An-Nahl 99. Tidak bisa syaitan itu mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Catat, tapi di dalam hadis dikatakan Muhammad tersihir selama 1 bulan. Dan ketika dia
tersihir, dia berhalusinasi, dia tidak bisa membedakan apakah mendatangi istrinya atau belum. Jadi dari diskusi itu Pak Reza akhirnya ragu-ragu bahwa Muhammad itu orang yang beriman. Karena apa? Mustahil orang yang beriman kena pengaruh iblis, kena pengaruh seton. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Muhammad juga menjadi satu-satunya nabi yang memerintahkan manusia meminum air kencing hewan. Itulah kenapa banyak orang muslim berbondong-bondong ke Arab, menghabiskan puluhan juta, naik pesawat, menabung sekian tahun, ribuan tahun, sampai sana mereka nyimin batu, dan sampai sana mereka minum air kencing onta. Sekarang kalian search di Google, banyak orang-orang Islam yang awam yang nggak tahu apa-apa, yang nggak ngerti apa-apa tentang ajaran Islam selain daripada ikut-ikutan. Satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan adalah Muhammad. Makanya Muhammad gagal menjadi nabi, dia tidak terverifikasi menjadi nabi, nggak ada jalan ceritanya. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran sendiri diperintahkan supaya kalian beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kepada Taurat, kepada Zabur, kepada Injil. Tapi apa yang umat muslim lakukan? Umat muslim malah beriman kepada kitab-kitab sesudahnya. Apa itu? Kitab fikih, kitab tafsir, kitab karangan ulama A, mazhab B, yang selalu satu mazhab sekalian saling bercakar-cakaran. Masalah kunut tidak kunut nggak beres-beres sampai hari ini. Coba akibat apa? Akibat kalian tidak percaya kepada isi Al-Quran, di mana isi Al-Quran menyuruh kalian beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, tapi kalian malah beriman kepada kitab-kitab sesudahnya. Makanya saya bilang, tolong para ulama-ulama, tolong. Kalau usuk memang bukan level saya, karena masih jauh sekali. Ya kan? Coba, di mana ada perintah Quran suruh beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran? Gak ada. Sampai jungkir balik, sampai tumbuh giginya ayam, tidak akan ada muslim yang bisa menunjukkan kepada saya bahwa umat muslim disuruh beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Yang disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, kemudian tadi masalah bahasa Arab. Ini sudah menjadi penjajahan atau sudah menjadi sebuah framing supaya kalian supaya kalian soal kalian mengkultuskan orang Arab dengan cara bagaimana? Doa harus bahasa Arab, apa-apa harus bahasa Arab, di surga nanti bahasa Arab. Padahal di Quran tidak ada seperti itu. Coba tunjuk di hadis, tunjuk di Quran perintah untuk sholat dalam bahasa Arab. Kagak bakalan ada. Tidak ada ceritanya umat muslim disuruh bersolat atau berdoa dalam bahasa Arab. Nggak ada jalan ceritanya. Memang di dalam hadis ada suatu kata yang mengatakan, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya solat. Tapi itu nanti jadi masalah lagi. Kenapa? Karena ketika umat muslim solat mengatakan, Assalamualaikum ayuhan nabiyu, salam sejahtera kepada engkau wahai nabi. Bagaimana mungkin Muhammad sholat dulu seperti itu? Apakah dulu Muhammad juga mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabiyu? Mustahil. Bagaimana mungkin Muhammad mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabiyu kepada dirinya sendiri? Itulah bukti bahwa kalian sesungguhnya tidak pernah sholat seperti Muhammad sholat. Jangan lupa like dan follow supaya bisa kalian debat dengan saya. Silakan. Kau cari apa sih, Des? Like follow, nggak ngerti aku. Ya, pencet dulu. Kau akan tanggapi. Ya. Batal dis. Ntar ya teman-teman. Oke, ya kalau framingan Edis ya, Edis memang bukan level saya gitu. Kalau Edis ini ya cuma kenal lama saja, tapi bukan level saya dia. Ya kalau untuk Edis. Nah untuk framingan yang dari tadi Edis ya, aku sebenarnya nunggu jawaban dari kamu. Ya mana bantahan kamu? Kan susah kamu bantah apa yang kukatakan. Gak ada satupun ku dengerin selama 5 menit kamu membantah apa yang aku sampaikan. Gak ada sama sekali. Ya, mana jawabannya mana? Mana bantahan kamu tentang kosakata Allah, Alkitab, Rasul, ayat, Roh Kudus dan Injil? Mana bantahannya? Kau malah lari ke sana ke sini menunjukkan kamu sudah tidak bisa membantahnya. Ya, jadi kau akui saja akar perdebatan itu adalah dari Kristen sendiri. Ya.
Nggak ada, dari Islam nggak ada, karena Islam itu pede dengan kitabnya. Dis, jangan kau pikir aku kenal kamu itu baru saja, ya. Aku tidak akan pernah terpengaruh dengan premingan kamu dan narasi-narasi menyesatkan dari kamu. Aku nggak akan pernah terikut. Memangnya kamu nggak tahu karakterku? Emang kamu baru kenal aku sehari 2 hari gitu? Enggak, Dis. Kita kenal udah 5 tahun, ya. Jadi aku tahu karakter kamu dan cara debat kamu. Maka aku bisa mengobati supaya kamu itu menjadi waras gitu ya. Sehingga kalau kamu bernarasi, aku nggak akan ikut narasimu. Aku akan tetap kejar kamu agar kamu menunjukkan data di mana ya yang kupermasalahkan itu bantahannya di mana. Itu dulu PR yang kau kerjakan. Jangan aku bahas sampul, kamu bahas isi. Aku bahas isi, kamu bahas sampul. Kagak nyambung jadinya ya. Nggak usah dulu ke dalamnya, soalnya sampulnya saja sudah bermasalah. Dari nama bermasalah, dari bahasa bermasalah. Itu dulu yang kau bahas, ya. Kagak usah ke doktrinnya. Kalau ke doktrinnya malah hancur pula kamu. Ya, kenapa aku bilang malah hancur? Karena dari doktrin saja, kitab kalian adalah kitab Spanyol, separuh nyolong. Coba Kristen bisa nggak berdiri tanpa perjanjian lama? Nggak bakalan bisa, Des. Kamu ajak aku ke doktrin di Kristen, katakanlah dalam Islam satu-satunya Nabi Muhammad yang mengajarkan minum kencing unta. Des, kau lupa dengan kitab kau. Satu-satunya kitab di muka bumi ini yang menyuruh makan tai itu adalah kitabmu. Ingat itu, Yehezkiel 4 nomor 12, satu-satunya kitab di muka bumi ini yang menyuruh makan tai, makan kotoran adalah kitabmu. Yehezkiel 4 nomor 12, sekali lagi kuulang tuh ya. Jadi kalau kau mau bahas doktrin, hancur kamu, ya hancur. Kagak usah dulu kau bahas doktrinnya, ya kagak usah dulu. Aku ada jawabannya semuanya itu, ya. Aku sengaja enggak mengambil dulu ke dalam isi, ya Dis ya, karena sampulnya saja yang ku ajukan ke kamu itu tidak ada bantahannya. Aku dari tadi dengerin mana jawabannya sampai 5 menit. Framingnya Yusuf kagak mampu. Mana dalilnya? Sholat dalam bahasa Arab. Terus satu-satunya Nabi yang memerintahkan bla bla bla. Ini mana jawabannya? Kagak nyambung gitu. Dari tadi dengan pembicaraannya kagak nyambung. Yang kita bahas itu tentang masalah gramatikal bahasa, ya tentang masalah bahasa. Edisnya lari ke isinya. Saya bahas kucing, Edis bahas babi. Beda udah kayak gitu ya. Saya bahas sampul, Edis bahas isi. Udah beda. Maka dari itu awal kan tuntut dulu ya. Apakah kamu bisa membantah argumenku? Silakan kamu bantah. Mana tunjukkan datanya? Bantah yang kuajukan ya. Sudah aku ajukan kepadamu. Kalau kamu agamanya dari Yunani, silakan kau pakai bahasa Yunani. Ya, kata Allah sudah kujabarkan tadi seperti apa. Ya, bahasanya seperti ini, seperti itu. Kosakata Rasul seperti ini, seperti itu. Kosakata Rasul dari bahasa Arab. Arsala yursilu rasulan. Itu wajan dari bahasa Arab. Terus kitab, Alkitab dari kosakata kataba yaktubu. Ya, ingat itu. Ya, terus apalagi yang kau ambil? Injil di dalam Al-Qur'an adanya. Munculnya pertama kali nazala alaika kitaba bil haq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Nanti dan silahkan kau bantah. Mana datanya? Jawabannya dari tadi. Ku dengerin lagi. Mana jawabannya? Bantahan terhadap argumenku mana? Silakan. Baik teman-teman, jangan lupa saya katakan lagi ya, follow saya, ustadz-ustadz yang menonton kalian follow saya supaya kalian bisa berdiskusi dengan saya menggantikan Usup, karena si Usup di sini sudah mewek-mewek. Dia sudah curhat-curhat, dia tidak berani membantah apa kata saya. Silakan waktunya, Sob. Ya, sejak awal tadi sudah saya bilang ya, tema kita adalah benarkah bahwa Quran menjadi sumber konflik, sumber perdebatan antara Islam dan Kristen. Yusuf sudah mengakui, sudah diakui itu. Iya kan? Nah sekarang ketika saya ke materi, dia tidak berani, saudara-saudara. Dia tidak berani, ketakutan. Sekarang dia malah curhat. So,
Saya sudah katakan sama kamu, Sob. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia tidak pernah ada kata Allah. Karena kata Allah itu adalah hurufnya Arab. Lafadznya Arab. Alif lam lam ha. Tidak pernah ada, Sob, di dalam kitab kami alif lam lam ha. Yang ada di tempat kami itu A, L, L, A, H. Dan itu bacanya bukan Allah. Makanya saya bilang kalian sekolah lagi membaca atau melafadzkan huruf Latin. Karena memang di Quran gak ada huruf Latin. Makanya tadi sudah saya bilang, kullu bidatin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Segala yang diada-adakan itu bid'ah dan segala bid'ah itu tempatnya di dalam api. Sekarang, Sob, di Quran mana disuruh menerjemahkan Quran dalam bahasa Indonesia? Ada. Ada disuruh dalam Latin. Ada. Maka ialah yang menyolong huruf kalian masuk dalam terjemahan kitab kalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adikmu tidak bisa membaca. Sekarang saya tentang kamu, Sob. Tadi kamu mengatakan Bible menyuruh makan tahi. Sob, tunjuk di mana surat Bible perintah supaya makan tahi. Tidak ada. Ini adalah orang-orang Yusuf yang adalah orang-orang yang sudah kehabisan argumen. Seperti ibarat orang yang mau tenggelam, rumput jerami pun diambilnya dijadikannya penolong padahal dia ingin tenggelam. Sob, dengarkan Sob ya. Di dalam agama Islam, satu-satunya nabi di antara seluruh nabi yang ada di dunia ini, satu-satunya nabi yang menyuruh minum kencing hewan hanyalah Muhammad. Ya, itulah kenapa ada sunnah minum kencing onta. Ya kan? Di dalam hadis kamu nggak bantah itu, memang ada seperti itu. Minum kencing hewan, satu-satunya nabi yang suruh minum kencing hewan adalah Muhammad. Satu-satunya nabi yang kena sihir adalah Muhammad. Satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur adalah Muhammad. Coba sebutkan satu nabi yang mengawini anak di bawah umur. Pakai sumbernya, pakai Bible, nggak bakal ada. Sebutkan nabi yang kena sihir selain Muhammad. Coba, Sob, makanya Sob tidak ada orang Yahudi dan orang Kristen yang percaya kepada Muhammad kecuali sudah miring. Nggak ada. Gitu loh, Sob. Jadi, kamu tadi sudah saya bilang di awal, bahasan kita, apakah kulitnya dulu, kau sudah akui, dan kamu sudah akui loh, Sob, bahwa Quran itu menjadi sumber konflik, sumber perdebatan antara Islam dan Kristen, karena isinya. Di mana isinya mengatakan wa ma qalaruhu wa masalahu lakin syubbihat lahu. Ruhnya tidak menyatakan itu bagi mereka. Giliran tanya siapa yang di sini? Isa. Siapa Isa itu? Isa itu adalah Yesus. Makanya saya bilang orang Kristen akhirnya menjawab, oke, kalau memang yang disalibkan itu bukan Yesus, lantas siapa? Bingung kalian semua. Pusing semua, satu bilang ini, satu bilang itu, satu bilang ini Yudas, satu bilang ini, nggak jelas. Padahal di dalam Quran dikatakan, zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi nyatanya umat muslim malah mencari kitab-kitab lain sebagai petunjuk. Malah umat muslim mencari buku-buku tafsir, tidak mencukupkan diri terhadap Al-Quran. Padahal Al-Quran sendiri mengatakan bahwasanya Quran itu kitab yang jelas. Quran itu kitab yang memberi petunjuk dan penjelasan. Tapi itu hanya teori dan hanya gombal. Kenapa saya katakan hanya gombal? Buktinya ketika ditanya, kalau begitu Slim, siapa yang disalibkan menggantikan Yesus? Bingung baca kitab ini. Si A bilang ini, Zakir Naik bilang ini, si Fulan bilang ini. Pusing kalian sendiri. Jadi Sob, ketika Quran mengatakan bahwa Quran ini kitab yang jelas, memberi petunjuk, tapi pada prakteknya di lapangan kalian tidak pernah menggunakan Quran itu sebagai kitab yang menjelaskan. Buktinya apa? Buktinya kalian malah menjadikan kitab-kitab tafsir, karangan ulama, karangan ini, karangan Fulan, karangan Udin, untuk menjadi kitab suci yang lebih tinggi dari Al-Quran. Dan dia itu gunakan untuk menjelaskan iman kalian ketimbang menggunakan Al-Quran. Meninggal. Silakan. Terima kasih teman-teman baru lain kita. Silakan. Silakan. Saudara,
Pencet nih.